Saudara-saudara, tukang-tukang beca, bakul-bakul soto, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang dikenal dengan peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. 3 Oktober tahun 1920, Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut setia Pangeran Diponegoro. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya yang sebelum pindah ke Surabaya pernah jadi polisi kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Sutomo sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, tetapi pada usia 12 tahun, Sutomo terpaksa meninggalkan bangku mulo atau Meer Witgebed Large Onderwijs, yaitu sekolah menengah pertama pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Akibat dampak depresi besar, yaitu krisis dekade tahun 1930-an, peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang menjadi drastis yang melanda dunia. Untuk membantu keluarga, ia mulai bekerja secara serabutan. Meski begitu, belakangan Sutomo bisa masuk HBS secara korespondensi atau orang dalam, dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Sutomo lalu bergabung dengan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pramuka Garuda. Sebelum kedudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang saja di Indonesia. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan mengurus Pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori Jepang. Sutomo muda lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Ia diantaranya menjadi jurnalis lepas untuk harian Surya Umum, harian berbahasa Jawa, Ekspres, mingguan Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Setelah ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial, inilah titik awal keterlibatannya dalam revolusi Indonesia. Dengan posisi itu, ia bisa mendapat akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasi yang membakar semangat pemuda dan rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kejadian sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga menjadi pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya, melawan pasukan Inggris yang membantu pasukan pendudukan Belanda atau NIKA. Gelegar suara Bung Tomo masuk ke telinga pejuang lewat udara. Pekik semangat dan heroisme untuk terus berjuang menyala, membangkitkan keberanian. Pekik kemerdekaan menumbuhkan gerak langkah untuk terus berjuang. Dari radio, Bung Tomo menggerakkan ribuan anak muda untuk angkat senjata. Mereka dengan gagah berani menghadapi pasukan sekutu yang tak menginginkan Indonesia merdeka. Pidato berapi-api yang dilontarkan Bung Tomo membakar semangat seluruh rakyat. Semangat untuk melawan penjajahan inilah yang membuat seluruh elemen rakyat bersatu di kota Surabaya. Bertempur dengan gagah berani pada 10 November 1945 menghadapi pasukan sekutu yang memiliki persenjataan lengkap. Pasca pertempuran hebat itu, Bung Tomo yang dikisahkan oleh istrinya Sulastri Sutomo dalam buku berjudul Bang Tomo Suamiku, sempat mundur jauh ke lereng Gunung Wilis bersama Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI yang dipimpinnya akibat adanya agresi militer Belanda. Dalam perjalanan di Gunung Wilis, Bung Tomo yang menawarkan diri menjadi petunjuk jalan justru terperosok masuk ke dalam jurang. Saat berada di dalam jurang, Bung Tomo sempat termenung. Namun akhirnya ia memilih untuk melanjutkan perjalanan.
Saat berhadapan dengan dinding gunung, dia mencoba menaikinya, tetapi gagal. Upaya untuk menaiki dinding gunung tersebut terus dilakukannya. Saat berupaya keras, Bung Tomo dikagetkan dengan suara, "Jangan di situ." Namun ketika dicari sumber suara itu, ternyata tidak ada satu orang pun di dekatnya. Bung Tomo akhirnya mencoba kembali untuk menaiki dinding itu. Namun suara misterius bernada larangan itu kembali muncul. Setelah mencoba untuk ketiga kali, akhirnya ia berhasil menaiki dinding gunung. Tubuhnya menggigil kedinginan di tengah hamparan ilalang. Bajunya yang masih basah kuyup setelah terjebur ke sungai membuatnya semakin diterkam rasa lapar dan kelelahan. Hujan gerimis yang turun malam itu membuatnya semakin menderita dan memaksanya untuk bermalam di belantara hutan yang gelap. Di tengah kelelahan dan rasa lapar yang mengejarnya, Bung Tomo memilih untuk sholat. Usai sholat, ia dikagetkan dengan sorot cahaya yang dikiranya lampu dari pasukan Belanda. Saat itulah sekelebat didengarnya beberapa kuda berlari cepat membawa kereta kencana ke arah timur. Dengan kondisi badan yang mulai demam karena semalaman didera kelaparan, lelah, dan basah kuyup akibat hujan, Bung Tomo akhirnya memutuskan untuk turun gunung. Dalam perjalanannya, akhirnya Bung Tomo mencapai desa Ngaliman dan ditampung di rumah seorang guru untuk mendapatkan perawatan. Di desa Ngaliman itu pula, Bung Tomo akhirnya bertemu dengan kawan-kawannya yang terpisah di perjalanan karena masuk jurang. Saat berada di lereng Gunung Wilis, Bung Tomo memutuskan untuk menelusuri jejak gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dia mengajak rekannya, Hartadi. Di dalam perjalanannya, Bung Tomo sempat berhenti untuk melakukan sholat maghrib. Usai sholat, baru sadar, cincin pernikahannya ternyata tidak ada di jari manisnya. Hartadi diajaknya kembali ke sendang tempat mereka wudhu untuk mencari cincin yang hilang. Saat dalam perjalanan ke sendang, Bung Tomo dikagetkan dengan munculnya banyak perempuan membawa kendi untuk tempat air. Perempuan-perempuan itu mengenakan kain sebagai kemben penutup tubuhnya. Bung Tomo dan Hartadi sempat bertanya-tanya dalam hati karena mereka sedang berada di dalam hutan belantara. Namun muncul serombongan perempuan mencari air. Usai tersadar, Bung Tomo langsung mengajak Hartadi bergegas mencari cincin pernikahannya di sekitar sendang yang sudah kembali sepi dan tidak ada lagi perempuan-perempuan mencari air. Beruntung, cincin itu berhasil ditemukan di balik batu. Bung Tomo dan Hartadi akhirnya bergegas kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya bertemu dengan perempuan-perempuan mengenakan kemben dan mencari air di sendang. Orang-orang desa mengatakan tidak ada desa di sekitar sendang tersebut, sehingga tidak mungkin ada perempuan-perempuan mengenakan kemben di tengah hutan belantara. Dalam menghadapi masa revolusi, Bung Tomo juga pernah digembleng ilmu kanuragan di kediaman Kiai Haji Mansur yang ada di Desa Kalipucung, Kecamatan Sonokulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bahkan, Bung Tomo dan pasukannya juga sempat membuat bambu runcing di tempat tersebut, yang kemudian digunakan untuk berjuang melawan penjajah Jepang. Di kolam 2,5 x 1 meter yang ada di kediaman Kiai Haji Mansur inilah tempat merendam bambu runcing sebelum digunakan oleh Bung Tomo dan serta para pejuang dalam pertempuran 10 November 1945. Meskipun pada pertempuran Surabaya 10 November 1945 akhirnya pihak Indonesia kalah. Tetapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu. Pasukan Inggris mundur dari Indonesia pada November 1946. Dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah sebagai titik awal revolusi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Bung Tomo menikahi Sulistiana, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia pada 19 Juni 1947 di Malang. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Titing Sulistami, lahir 29 Juni 1948, Bambang Sulistomo, lahir 22 April 1950, Sri Sulistami, lahir 16 Agustus 1951, dan Ratna Sulistami, lahir 12 November 1958.
Antara 1950 sampai 1956, Bung Tomo masuk dalam kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, merangkap Menteri Sosial. Suatu pagi di tahun 1952, Sutomo alias Bung Tomo mendatangi istana untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Kedatangannya untuk mengkonfirmasi sebuah kabar yang menyebut Bung Karno pacaran dengan seorang wanita asal Salatiga bernama Siti Hartini. Bung Tomo gusar karena wanita itu masih memiliki suami. Usai menghabiskan santap pagi bersama Soekarno di istana kala itu, Bung Tomo memberanikan diri bertanya, "Mas, enek sing cerita, jerene Mas iki ngene yo." Dalam bahasa Indonesia, "Mas, ada yang cerita, katanya Mas ini begitu ya, berencana menikahi Hartini," ucapnya kepada Soekarno. Presiden pertama Indonesia ini tak menjawab pertanyaan dari rekan seperjuangannya itu. Bung Tomo tak menyerah atas reaksi diam Soekarno. Setengah mendesak, ia mengulangi pertanyaannya. "Apa betul, Mas?" kata Bung Tomo. Lagi-lagi, Bung Karno membisu. Gregetan tak mendapat jawaban, Bung Tomo langsung menyemprot Soekarno. "Mas, ojo ngono. Wong Jowo iku ora entuk nabrak pager ayu." Kalau dalam bahasa Indonesia, "Mas, jangan begitu. Orang Jawa itu tidak boleh menikahi perempuan yang masih bersuami," kata Bung Tomo. Mendengar perkataan Bung Tomo, Soekarno langsung berdiri dan membanting piring. "Kowe iki ngerti opo? Arek enom kok." Dalam bahasa Indonesia, "Kamu itu ngerti apa? Masih anak muda." Tak mau kalah, Bung Tomo juga ikut membanting piring. "Ya wis, nek gak gelem dikandani ambek adike dewe, iku pantangan, Mas." Dalam bahasa Indonesia, ya sudah, kalau tidak mau dinasehati adik sendiri, itu pantangan, Mas. Seusai cekcok singkat tersebut, Bung Tomo langsung angkat kaki dari istana dan kembali ke kediamannya di Malang, Jawa Timur. Kejadian itu merupakan sarapan terakhir Bung Tomo bersama Soekarno. Anak Bung Tomo, yaitu Bambang Sulistomo, mengatakan kritik yang menyenggol kehidupan pribadi itu memicu keretakan hubungan antara ayahnya dan Soekarno. Padahal mulanya dua tokoh bangsa itu sangat akrab sejak masa revolusi. Saking dekatnya dengan Soekarno, Bung Tomo kerap diundang sarapan di istana. Sulistina mahfum betul dengan reaksi suaminya, karena Bung Tomo adalah orang yang sangat setia. Keputusan Soekarno memperistri Hartini tak hanya diprotes Bung Tomo, yang dikenal anti poligami, tapi juga dikecam Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari. Walaupun pada akhirnya Soekarno tetap menikahi Hartini pada tahun 1953. Konflik antar Bung Tomo dan Soekarno pun menjalar hingga panggung politik. Bung Tomo pernah menyatakan bahwa Soekarno dan kabinet Ali Sastro Amijoyo telah gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejak 1956, Sutomo menjadi anggota konstituante mewakili Partai Politik Indonesia. Selanjutnya, Soekarno juga membubarkan anggota konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia melalui Dekret Presiden 1959. Sutomo memprotes keras kebijakan Soekarno tersebut, termasuk membawanya ke pengadilan, meski akhirnya gugatan tersebut ditolak. Akibatnya, perlahan ia menarik diri dari dunia politik dan pemerintahan. Pada awal Orde Baru, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh yang mulanya mendukung Soeharto. Namun sejak awal 1970-an, ia mulai banyak mengkritik program-program Soeharto. Ceritanya, pada tahun 1978, Siti Hartinah, istri mantan Presiden Soeharto, sedang sibuk merencanakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Bung Tomo mendapat informasi bahwa Butin meminta para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah. Lalu Bung Tomo menyampaikan informasi itu dan mengkritik pembangunan TMII dalam setiap pidatonya. Pada 11 April 1978, Bung Tomo pun ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses peradilan di penjara Nirbaya, Pondok Gede. Turut mendekam di dalam jeruji di sana pakar hukum tata negara Ismail Suni yang juga dikenal kritis terhadap Orde Baru.
Kritik Bung Tomo terhadap Soeharto sejatinya bukan cuma soal Taman Mini Indonesia Indah saja. Sebetulnya ia mengkritik keras peran asisten pribadinya yaitu Ali Murtopo dan Sujono Harmadani dan keluarga Presiden Soeharto. Dan juga praktek cukongisme sebagai realisasi nepotisme dan klik melalui peran ekonomi yang berlebihan dari pengusaha non-pribumi. Menjelang Hari Pahlawan 1972, majalah Panji Masyarakat nomor 855 tahun 13 memuat wawancara dengan Bung Tomo. Dengan judul Bung Tomo menggugat pengorbanan pahlawan kemerdekaan dan semangat 10 November 1945 telah dikhianati. Artikel ini berisi kritik Bung Tomo kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin, dan Bulog yang seolah-olah menganakmaskan etnis Tionghoa. Gara-gara TMII ini, Bung Tomo harus mendekam di dalam tahanan selama 1 tahun, dari tahun 1978 sampai 1979. Sulistina tentu saja tidak terima sang suami diperlakukan secara tidak adil oleh rezim Soeharto. Perempuan yang pada saat Perang Kemerdekaan ikut aktif dalam Palang Merah Indonesia itu marah dan mengirim surat protes kepada Soeharto. Dalam surat yang ditulis pada 6 Juli 1978 itu, Sulistina menulis, orang yang sudah mempertaruhkan jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya tidak mungkin mengkhianati bangsanya sendiri. Bung Tomo memang telah mempertaruhkan jiwa raganya untuk Indonesia. Jasanya sedemikian besar. Pidato Bung Tomo dengan pekikan khas Allahu Akbar yang disiarkan di radio-radio menjadi energi yang menggerakkan arek-arek Surabaya melawan Belanda yang ingin menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November tidak bisa lepas dari peran Sutomo. Nyatanya, tuduhan yang ditujukan kepada Bung Tomo dengan memenjarakannya selama 1 tahun tidak pernah terbukti. Keluar dari penjara, Bung Tomo tidak sungkan langsung menunjukkan rasa cintanya kepada Sulistina. Beliau langsung memeluk dan menggendong Sulistina di depan umum di kantor kejaksaan. Tentang memenjarakan dirinya itu, Bung Tomo menganggap sebagai resiko perjuangan. Resiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik angkatan 45-nya dan ingin membela nama baik TNI yang ia ikut dirikan. Ia tidak mendendam. Untuk semua itu, untuk tanah air, tiada pengorbanan yang terlalu besar. Itulah pendirian Bung Tomo dalam buku Romantisme Bung Tomo, kumpulan surat dan dokumen pribadi perjuangan revolusi kemerdekaan yang diterbitkan Yayasan Bung Tomo tahun 2006. Kepada Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dan Jaksa Agung Ali Said, Bung Tomo pernah menulis surat terkait penahanannya. Ia berjanji, bila sudah keluar dari tempat dirinya ditahan, baik bila dibebaskan sama sekali atau dalam status tahanan luar, saya tidak akan berbicara lagi mengenai hal-hal yang sensitif dan dapat mengeruhkan suasana sekarang ini. Sekeluar dari penjara setahun kemudian, Bung Tomo terbukti lebih mencurahkan perhatiannya untuk merawat dan mendidik keempat anak-anaknya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi. Berbeda dengan tradisi pemakaman jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngeyel, Surabaya.